Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Kinuryanto dari Prodi Vokasional Informatika 1A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pendidikan, landasan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi dibagi menjadi 4, yaitu idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme, yang keempat eksistensialisme. Landasan sosiologi, yang ketiga landasan kultural, yang keempat landasan historis, yang kelima landasan iptek, yang keenam landasan politik, yang ketujuh landasan ekonomi, yang kesembilan landasan yuridis. Pengertian landasan. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan dapat diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Menurut istilah dapat diartikan juga sebagai fondasi. Dengan mengacu arti dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu atau titik tolak, suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. 1. Landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan merupakan bagian penting yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan bersifat normatif dan perspektif. Selain itu, juga dengan filosofi pendidikan kita akan mengetahui mengapa, apa, dan bagaimana. Hal ini merupakan seperangkat prinsip yang menuntun kita dalam melakukan tindakan profesional melalui kegiatan dan masalah-masalah yang akan kita hadapi sehari-hari. Menurut Cohen, landasan pendidikan merupakan suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan filsafat umum dalam pendidikan yang terdiri dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Aliran-aliran filosofi pendidikan. A. Filsafat filosofi pendidikan. Plato adalah tokoh pertama yang mencetuskan ide idealisme. Tokoh-tokoh yang mendukung aliran idealisme yaitu George Hegel yang berasal dari Jerman pada abad 19, Ralph Waldo Emerson, Henry David, dan Friedrich Froebel. Penganut idealisme selanjutnya disebut sebagai idealis. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide bahwa keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme juga mengatakan bahwa akal itu adalah real atau nyata. Pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Esensi diri pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari satu doktrin. Filsafat yang sistematis dan menggunakan metode ilmu pengetahuan modern sebagai dasar dari suatu filsafat. Eksistensialisme pada hakikatnya adalah merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Dengan demikian, aliran ini hendak memadukan hidup yang dimiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang ia alami, dan tidak mau terikat oleh hal-hal sifatnya abstrak serta spekulatif. Eksistensialisme tidak menghendaki adanya aturan-aturan pendidikan dalam segala bentuk. Oleh sebab itu, eksistensialisme dalam hal ini menolak bentuk-bentuk pendidikan sebagai mana yang ada sekarang. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan
kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Landasan kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Maka kebudayaan juga terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama, kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia dalam menghadapi lingkungan. Kebudayaan merupakan sesuatu sistem dan terikat dengan sistem sosial. 4. Landasan historis. Landasan historis memberikan peranan yang penting karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Pengertian landasan historis pendidikan merupakan sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Sejarah atau historis yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, teori, praktek, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. 5. Landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia. Kegunaan psikologis pendidikan memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh baik secara individual maupun kelompok, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. 4. Membantu peserta didik dalam mengiasi masalah pribadi yang dihadapi. 5. Mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam belajar maupun mengajar. 6. Landasan etik. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tepat, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Penjelasan landasan etik pendidikan. Pendidikan adalah berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kegiatan sosial, membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Iptek adalah salah satu landasan pendidikan karena peran iptek ini sangat besar dalam mengembangkan pendidikan. Dengan teknologi pendidikan mampu membuat perubahan berkembang dan maju dalam arti bernilai kultural manusiawi sehingga segala kebutuhan hidup dapat lebih mudah dan cukup dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan. 7. Landasan politik. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2000 nomor 20 tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa. 8. Landasan ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Terakhir, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1545 meliputi ketetapan MPR, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, peraturan pertemanan dan yang lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.